Selamat pagi, siang, ataupun sore Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami mahasiswa KKN PPM UGM 2021. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami melakukan sosialisasi dalam menyampaikan materi terkait edukasi obat kepada Bapak Ibu masyarakat sekalian. Sebelumnya, adapun materi yang akan kami sampaikan dalam sosialisasi edukasi obat kali ini ialah yang pertama, tentang definisi obat, yang kedua, tentang hal yang diperhatikan saat membeli obat, dan yang ketiga, tentang dagu sibu. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, definisi obat. Apakah obat itu? Apakah Bapak Ibu sudah mengetahui definisi dari obat itu apa? Jadi, obat merupakan zat yang digunakan untuk pencegahan dan penyembuhan penyakit serta pemulihan dan meningkatkan kesehatan bagi penggunanya. Setiap obat memiliki manfaat, namun juga mempunyai efek samping yang merugikan. Oleh karena itu, gunakanlah obat sesuai dengan aturan pakai. Lalu, apa saja hal yang perlu diperhatikan saat membeli obat? Ada 8 hal yang perlu diperhatikan saat membeli obat. Yang pertama, terkait nama obat dan zat aktif obat, di mana nama obat dan zat aktif obat merupakan obat yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nama obat bisa berdasarkan zat aktif yang terkandung atau berdasarkan jenis obat. Jenis obat yang dimaksud ialah apakah obat tersebut merupakan obat paten, obat generik, atau obat generik bermerek. Yang kedua, yaitu logo obat. Pada kemasan obat, terdapat logo berupa tanda lingkaran sebagai identitas golongan obat. Apakah obat tersebut termasuk golongan obat bebas terbatas, obat keras, ataupun narkotika? Obat bebas merupakan obat yang dibeli secara bebas tanpa resep dokter, yang ditandai dengan lingkaran berwarna hijau. Obat bebas terbatas merupakan obat yang boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter, namun mempunyai peringatan khusus saat menggunakannya, yang ditandai dengan lingkaran berwarna biru. Obat keras merupakan obat yang hanya dibeli dengan resep dokter, yang ditandai dengan lingkaran berwarna merah dengan logo atau lambang K. Yang terakhir yaitu narkotika, merupakan obat yang hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter dan dapat menyebabkan ketergantungan, yang ditandai seperti tanda tambah atau seperti yang tertera pada gambar. Yang ketiga yaitu nomor izin edar atau nomor registrasi, yang digunakan untuk memastikan obat apakah telah terdaftar di Badan POM sehingga obat dapat dijamin aman, berkhasiat, dan bermutu. Untuk nomor izin edar terdiri atas 15 digit, seperti contoh pada gambar. Yang keempat yaitu batas waktu kadaluarsa, merupakan batas waktu jaminan produsen terhadap kualitas produk. Bila penggunaan telah melewati batas waktu kadaluarsa atau expired date, maka produsen tidak dapat menjamin kualitas produk tersebut. Maka dari itu, dalam waktu membeli obat, batas waktu kadaluarsa perlu diperhatikan. Hal yang perlu diperhatikan saat membeli obat yang kelima ialah kemasan obat, di mana kondisi kemasan obat harus dalam keadaan baik seperti segel tidak rusak, warna dan tulisan pada kemasan tidak luntur. Yang keenam, terkait indikasi, di mana indikasi merupakan khasiat atau kegunaan dari suatu obat. Maka, pastikan indikasi obat yang tercantum pada kemasan sesuai dengan gejala penyakit yang dialami. Hal yang perlu diperhatikan nomor 7 yaitu efek samping obat. Merupakan suatu efek yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi setelah minum obat. Pada takaran lazim, misalnya dapat menyebabkan kantuk, mual, gangguan dalam saluran pencernaan, dan lainnya. Dan yang terakhir ialah cara penggunaan obat. Gunakanlah obat sesuai dengan aturan pakainya. Adapun cara penggunaan obat terbagi menjadi 2, yaitu obat dalam dan obat luar, di mana obat dalam merupakan obat yang digunakan melalui mulut, seperti tablet, kapsul, sirup, dan lainnya. Obat luar merupakan obat yang digunakan tidak melalui mulut, seperti salep kulit, salep mata, injeksi, supositoria, ovula, obat tetes mata, obat tetes telinga, dan lain sebagainya. Itulah 8 hal yang perlu diperhatikan saat membeli obat, yang akan berpengaruh pada kualitas obat serta proses penyembuhan. Selanjutnya, yang ketiga kami akan membahas terkait dagu sibu. Apakah itu dagu sibu?
Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya terkait arti dari dagu sibu tersebut. Jadi, dagu sibu merupakan sebuah singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang yang ditujukan agar masyarakat lebih paham dalam menggunakan obat. Yang mana penjelasan dagu sibu di mana diawali dengan da merupakan kepanjangan dari dapatkan yang merupakan suatu arti dari belilah obat di tempat yang paling terjamin, yaitu di apotek. Penyimpanan obat di apotek lebih terjamin dan dipastikan apotek memiliki izin dan memiliki apoteker yang siap membantu pasien. Gu, di mana memiliki kepanjangan dari gunakan, yang merupakan pengertian dari gunakan obat dengan benar. Penggunaan obat harus sesuai dengan aturan yang tertera pada wadah atau etiket, di mana antibiotik dikonsumsi sampai habis, dan pastikan apoteker memberitahu cara penggunaan obat dengan jelas. Selanjutnya Si, yang merupakan kepanjangan dari simpan, di mana memiliki arti bahwa supaya obat tidak rusak, maka perlu disimpan dengan benar sesuai dengan petunjuk pemakaian dalam kemasan. Kebanyakan obat disimpan dalam tempat sejuk serta jauhkan dari matahari dan jangkauan anak-anak. Dan yang terakhir, Bu, yang memiliki kepanjangan dari buang, di mana memiliki arti bila obat telah kadaluarsa atau rusak, maka obat tidak boleh diminum atau perlu dibuang. Maka obat dapat dibuang dengan membuka kemasan, direndam dalam air, lalu dipendam di dalam tanah. Nah, itulah informasi-informasi penting yang harus diperhatikan saat membeli atau sedang mengkonsumsi obat, guna mempercepat proses penyembuhan dan mengurangi penyalahgunaan obat. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di kesempatan lainnya.